Tetapi setibanya di sana dia malah ketahuan oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Sua yang sedang melakukan jadwal patroli. Untungnya Hejong berhasil melarikan diri dari Sua malam itu. Keesokan harinya ketika di kelas Dongmin dan Hejong lagi-lagi dibully di sana, kali ini Hejong diperintahkan para pembuli untuk push rank akun gamenya. Hejong yang hanyalah bapak-bapak dia tak tahu cara memainkan game itu. Akhirnya dia pun langsung menelpon timnya Mijong untuk meminta bantuan menghack game tersebut agar dinaikkan levelnya. Tentu saja permintaan remeh itu langsung ditolak oleh Mijong. Tiba-tiba Hejong didatangi oleh Yujun. Di situ Yujun memperingatkan agar Hejong tidak mencari masalah dengan pembuli itu. Apalagi seorang siswa bernama Taesu, karena Taesu orang tuanya sangatlah berpengaruh. Dia merupakan anak dari anggota dewan. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Myongju. Ternyata dia merupakan pemimpin tertinggi di sekolah SMA Byongmun. Di situ dia mendapatkan laporan dari kepala sekolah yang memberitahu kalau kemarin malam ada seseorang yang menyusup ke bangunan tua tetapi entah siapa orangnya. Kembali ke kelas Sua menanyakan kepada siswa-siswa kemana Dongmin, kenapa dia tidak ada di kelas saat ini. Taesu pun saat itu langsung menjawab kalau Dongmin izin pulang duluan pergi ke dokter. Mendengar itu Hejong mulai curiga, kalau Taesu pasti kali ini lagi-lagi membuli Dongmin. Saat istirahat sebenarnya Hejong kepikiran akan Dongmin. Tetapi dia tak bisa mengkhawatirkan Dongmin karena dia juga harus fokus push rank agar tidak dimarahi Taesu. Tapi karena amatir, Hejong pun terus kalah dan muak membuang HP-nya. Saat akan melakukan itu dia melihat kepala sekolah memasuki bangunan tua. Tentu saja Hejong langsung mengikuti kepala sekolah. Namun saat Hejong berusaha menyelidiki tempat itu dia malah menemukan Dongmin yang berada di tumpukan sampah. Dongmin keadaannya kacau sekali. Bajunya kotor, dia sudah beberapa saat di tempat sampah. Hejong pun mulai berpikir kalau apa yang dilakukan Taesu sudah kelewatan. Saat akan kembali ke kelas mereka berdua malah bertemu dengan Sua. Sua yang melihat Dongmin keadaannya kotor sekali seperti ini dan pucat. Dia pun bertanya kenapa dengan Dongmin. Tetapi Dongmin yang terlalu takut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun berbohong jika tak terjadi apa-apa. Karena itulah Sua yang sudah terlanjur berpikir kalau Hejong adalah seseorang pemabuk yang ahli berkelahi. Dia pun akhirnya berpikir kalau Hejong mungkin saja adalah pembulinya Dongmin. Hejong pun langsung dibawa ke ruang guru untuk ditanya-tanyai. Tentu saja Hejong tak bisa menceritakan yang sebenarnya. Juga karena dia takut kalau masalahnya dengan Taesu akan membuat penyamarannya terungkap. Saat memandangi matanya Hejong, Sua mulai merasa familiar dan dia mulai merasa kalau Hejong mungkin saja adalah pria yang ditemuinya kemarin malam. Untungnya Hejong langsung pergi dari Sua yang membuat Sua tak jadi mengetahui hal itu. Kemudian Pak An dan tim menemukan informasi kalau Myongju pemimpin sekolah Byongmun itu mempunyai mega proyek untuk menjadikan sekolah Byongmun mulai dari SD sampai SMA menjadi kiblat pendidikan di Korea dan dia akan mengeluarkan biaya sebesar 800 miliar juta dolar. Uang itu sama besarnya seperti emas yang disembunyikan. Mereka pun berkesimpulan kalau mungkin saja Myongju akan menggunakan emas tersebut menjadikannya harta pribadi sebagai dana untuk proyek ini. Kemudian kita diperkenalkan cewek paling cantik di SMA Byongmun. Dia adalah Yena. Selain cantik Yena juga ketua OSIS di SMA tersebut, dan tak hanya itu orang tua Yena adalah orang tua yang paling berpengaruh di SMA Byongmun. Karena itu semua siswa pasti tunduk kepada Yena termasuk Taesu juga, sang pembuli. Saat itu sedang rapat OSIS Yujun memberanikan dirinya menegur Taesu karena apa yang dilakukannya kepada Dongmin tadi sangatlah keterlaluan. Awalnya Taesu ingin mengkasari Yujun. Sampai Yena membela Yujun dengan bilang kalau dia tahu ayahnya Taesu ingin maju lagi sebagai anggota dewan, dan kalau Taesu macam-macam ia tak akan segan-segan bilang kepada orang tuanya untuk tidak merekomendasikan ayahnya Taesu sebagai anggota dewan di periode berikutnya. Tentu saja hal itu membuat Taesu takut. Lalu saat makan siang Dongmin menceritakan kenapa bangunan tua itu bisa menjadi bangunan yang berhantu. Jadi dulu ada seorang siswi yang sangat gemar balet, tetapi dia dibuli oleh teman-temannya. Sampai suatu malam ketika dibuli dia lari menuju jalan dan langsung tertabrak mobil.
karena kecelakaan itu menyebabkan kakinya lumpuh, dan dia tidak kuat lagi untuk menanggung depresi dibully. Kemudian hidupnya yang semakin menderita, akhirnya suatu malam siswi itu memutuskan untuk bunuh diri di bangunan tua itu, dan semenjak kematiannya dari tahun ke tahun tersebar kabar kalau dia pasti akan keluar di saat hari kematiannya. 여기서 뭐해? 집에 가야지. 어? Sementara itu di ruang guru Su-a sedang gibah bersama teman gurunya Pak Jun dan Bu An. Tentang siapa yang membuli Dongmin, Su-a bilang kalau dia tidak yakin Hejong adalah pembulinya. Karena meskipun Hejong adalah pemabuk dan juga berandal dia terlihat seperti orang baik. Kembali ke kantin setelah cerita hantu, Dongmin dan Hejong tiba-tiba didatangi oleh Taesu dan teman-temannya. Ketika itu Taesu meludahi makanan Dongmin dan menyuruh Dongmin untuk memakannya. Melihat itu awalnya Hejong mencoba menahan diri, tetapi dia teringat kalau dia dulu dibuli dan dia tahu rasanya dibuli dulu seperti apa. Dia pun tak bisa menahan dirinya dan meminta Dongmin agar tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Taesu. Tentu saja hal itu langsung membuat Taesu marah dan langsung mencoba untuk memukul Hejong. Hejong yang ahli bela diri dia pun dengan mudahnya menghindari Taesu dan meminta Taesu agar tidak meneruskan hal ini. 뭐라고 이 새끼야. 야, 애들 본다. 진짜 그만하자. 어? 나라 이 개새끼야. 뭐라고 이 개새끼야. Taesu yang tak tahu siapa Hejong sebenarnya dia pun terus-terusan membabi buta memukul Hejong sampai mau tidak mau Hejong harus melakukan perlawanan dan dengan sekali pukul Taesu langsung terkalahkan. Tepat saat itu Su-a tiba-tiba datang dan langsung menghentikan mereka berdua. Lalu membawanya ke ruang guru. Setibanya di ruang guru Pak Aris langsung menyuruh Taesu keluar ketika di sana. Su-a pun bertanya kepada Hejong kemana Taesu. Akhirnya Hejong hanya menjawab kalau Taesu sudah dibebaskan oleh Pak Aris. Su-a pun juga menyadari kalau ayahnya Taesu adalah seseorang yang berkuasa. Akhirnya mau tidak mau dia pun menanyakan kepada Hejong siapa yang sebenarnya membuli Dongmin. Hejong yang marah karena tidak ada yang tahu tentang pembulian Dongmin. Dia hanya bilang kepada Su-a, "Aku tidak tahu, ibu pura-pura bodoh atau benar bodoh. Atau mungkin tidak peduli kepada siswa atas apa yang terjadi kepada Dongmin. Mungkin aku pikir, Taesu yang pintar untuk berakting." Setelahnya Hejong langsung pergi meninggalkan Su-a sendirian yang termenung karena dimakan oleh rasa bersalah. Dongmin mendatangi Hejong untuk berterima kasih dan bertanya kenapa selama ini Hejong menyembunyikan kemampuan bela dirinya. Hejong hanya menjawab kalau dia ingin menjadi seperti Sikmamil diam-diam mematikan. Malam harinya Su-a pun mabuk karena dia kepikiran akan apa yang dikatakan oleh Hejong. Dia masih merasa bersalah dan menganggap kalau mungkin saja dia harus peduli kepada murid-muridnya yang telah dibuli. Lalu beralih ke Taesu dia nongkrong dengan kenalannya yang merupakan bandar judi. Saat itu dia cerita kalau hari ini dia baru saja dipukuli. Bandar judi itu pun bertanya, apakah Taesu membutuhkan bantuan atau tidak? Taesu bilang kalau tidak perlu, dia bisa mengurusnya sendiri. Saat ini sebelum pergi, Taesu dimintai KTP seseorang untuk diberikan kepada bandar judi itu. Sementara itu Hejong dipanggil oleh Direktur Kim, karena videonya bertengkar hari ini dengan Taesu itu viral. Direktur Kim mengingatkan, kalau Hejong sampai gagal melakukan misi ini dia tak akan segan-segan melaporkan apa yang dilakukan oleh Hejong dan tim sebelumnya. Yang membuat Hejong pasti akan dipecat dan timnya akan hancur. Direktur Kim pun juga membahas kalau dia tahu alasan Hejong menjadi agen karena ayahnya dulu juga seorang agen. Dan pasti ayahnya akan kecewa jika pada akhirnya melihat Hejong harus gagal dan dipecat seperti ini. Itu membuat Hejong sedih. Karena itu dia jadi terpikir kenangan akan ayahnya. Sudah sejak lama ayah Hejong menghilang, sedari dulu dia memang bangga dengan pekerjaan ayahnya sebagai agen. Tetapi setelah ayahnya menghilang dia terlalu merindukannya. Kemudian Taesu dia pergi ke rumahnya Dongmin dia memang berniat untuk menipu neneknya Dongmin. Dia bilang kalau Dongmin mendapatkan beasiswa karena hal itulah dia meminta KTP-nya neneknya Dongmin sebagai jaminan untuk hal itu. Bahkan di situ Taesu juga mengaku sebagai Hejong. Nenek Dongmin yang tak tahu apa-apa tentu saja dia percaya kepada Taesu dan memberikan KTP-nya. Sementara itu Dongmin yang bekerja part-time sebagai pengantar makanan secara tak sengaja melihat Hejong. Dia pun mengikutinya sampai Hejong masuk ke bangunan tua sekolah. Karena ketahuan,
Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk masuk bersama. Mengagetkannya ketika berada di dalam bangunan mereka berdua tiba-tiba melihat seorang pria tua dan pria tua itu pun langsung melemparkan palu ke arah mereka berdua. Tanpa pikir panjang Hejong tentu saja langsung mengejar pria tua itu yang berusaha kabur. Dalam upaya pengejarannya Hejong secara tak sengaja menemukan sebuah ruangan dipenuhi dengan kertas-kertas dan petunjuk-petunjuk. Terlihat ada seseorang yang berusaha untuk mencari emas itu juga. Meskipun akhirnya kehilangan jejak pria tua itu, setidaknya dia mendapatkan bukti tentang petunjuk-petunjuk ini. Hejong pun kembali ke tempat Dongmin berada. Dia ingat betul cerita yang diceritakan oleh Dongmin sebelumnya kalau tempat kematian dari siswi. Menurut legendanya itu selalu keluar hantu di hari dia meninggal. Karena hal itulah Hejong yang penasaran berusaha mencari apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Saat dia masuk ke dalam dia terkaget karena menemukan tengkorak.